Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirah, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, juga wabil khusus seluruh Dewan DKM, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, berkah, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pagi hari ini kita ingin mengambil jadi surat Al-A'raf ayat yang ke-96 yang kita pakai di dalam salat tadi. 96 Allah firmankan yang berkaitan di situ dengan berkah. Karena kita yang lalu telah membahas rahmat, dengan rahmat akan meningkat menjadi nikmat, dan di atasnya nikmat adalah berkat, berkah. Jadi kita menginginkan di dalam kehidupan kita itu penuh dengan keberkahan, maka kehidupan yang berkah, dan ini menjadi sunatullah nanti bagi orang-orang yang beriman. Maka ayatnya tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ayat ini tentunya harus kita pakai untuk berinteraksi, kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita hidup kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita semuanya menginginkan hidup itu berkah, maka tentunya harus didasari dengan apa? Dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah firmankan walau anna, dan sekiranya walau anna ahlal qura, penduduk suatu negeri
Dia mau beriman, amanu wattaqau, selain beriman dan bertakwa. Apa makna iman? Iman tentunya mempunyai makna ya percaya. Namun tentunya di dalam ayat ini iman tidak hanya berarti percaya saja, tidak hanya yakin saja. Tentunya iman yang telah dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang beriman. Maka diteruskan juga wattaqau dan bertakwa. Takwa itu maknanya apa lagi? Takwa itu juga sama, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna takwa di sini adalah menjaga diri, memelihara diri. Jangan sampai kita itu memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya takwa. Maka orang yang bertakwa ya juga menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman butuh bukti. Buktinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa berarti mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri, maka takwa memelihara diri. Ada perintah sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ada perintah sholat. Kalau orang tidak melaksanakan sholat, bisa jadi akan dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ada perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Datang perintah puasa karena berada di bulan Ramadan. Nah, kalau mereka tidak melaksanakan perintah Allah berarti apa? Tidak menjaga diri, tidak memelihara diri. Maka ini akan mendapatkan apa? Tentunya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di zaman Nabi Hud alaihissalam. Ini ada juga di dalam surat Hud, yaitu penduduknya kekeringan, susah air. Makanya apa yang disarankan Nabi Hud kepada umatnya? Di dalam surat Hud ayat yang ke-52 Allah firmankan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilus sama alaikum midrara. Disebutkan, wahai kaumku, kata Nabi Hud, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan juga bertaubatlah kepadanya. Nanti Allah akan turunkan dari langit as-sama midrara, yaitu hujan yang deras. Ternyata ketika kita kemarau panjang bisa jadi kita disuruhnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya yang menurunkan hujan itu Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Oh, itu ada awan. Awan itu yang mendorong siapa? Itu angin. Angin itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini bersama-sama yang menurunkan air hujan adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita akan diberikan keberkahan di dalam hidup kita ini. Ketika ada sesuatu mungkin musibah, koreksi diri kita ini. Maka koreksi diri, bisa jadi kita mungkin tidak benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya itu dijanjikan kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barokah. La fatahna, sungguh kami akan bukakan atau akan limpahkan, ya, barokatin berkah, atau barokatin maknanya berkah-berkah, enggak hanya satu berkah saja, berkah-berkah.
Jadi berkah-berkah. Kalau disebutkan berkah-berkah berarti apa? Banyak berkah-berkahnya. Kalau kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini, usianya menjadi berkah, ilmunya menjadi berkah, anak keturunannya menjadi berkah, keluarganya menjadi berkah. Nah, berkah-berkah. Nanti kalau tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada juga apa? Fa akhadnahum, Allah akan siksa juga. Siksa pikirannya enggak pernah tenang, enggak pernah tentram. Ada siksaan dalam keluarga, ada siksaan dalam masyarakat dan seterusnya. Akan turun siksaan fa akhadnahum. Disebabkan apa tadi? Ya perbuatannya. Dan juga perbuatannya. Maka di sini Allah limpahkan atau Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, kalau disebutkan limpahkan berarti apa? Melimpah. Melimpah seperti apa? Melimpah itu. Saya contohkan kalau sesuatu yang melimpah. Nah, ibarat kita seumpama dalam hidup ini setiap hari pengeluaran seumpama 10 juta. Nah, tapi alhamdulillah senantiasa kita punya penghasilan lebih dari itu. 15 juta berarti apa? Oh, sudah lebih. Nanti juga seperti itu, terus menerus. Kalau seumpama pengeluarannya bertambah, pemasukannya juga bertambah juga, namanya melimpah. Jadi nggak pernah ada kurang, itu namanya berkah. Ya. Melimpah, bertambah terus. Ya, gitu. Makanya contoh lagi yang ada kata berkah. Karena berkah itu termasuk ada berkah tempat yang berkah. Seperti Mekah. Mekah itu tempat yang berkah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96 Allah firman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna sesungguhnya awwala baiti wudi'a lin-nas. Jadi rumah yang pertama, rumah untuk beribadah yang pertama sekali dibangun untuk beribadah umat manusia, yaitu lalladzina bi Bakkata mubarakah, yaitu Baitullah yang berada di Bakkah, yang berada di Mekah. Bi Bakkata mubarakan, penuh dengan berkah. Nah, itu. Jadi tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita beribadah di Mekah, termasuk juga di Madinah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melimpah tadi, ya, melimpah. Tidak 1 dibanding 1 atau 1 dibanding 10, tidak. Tapi apa? 1 dibanding 1000 atau 1 dibanding 100.000. Kalau hadis menyebutkan yang kaitannya dengan salat itu kan, salatun fi masjidi, nah, salat di masjidku. Nah, kalau disebutkan masjidku apa? Masjidnya Nabi Muhammad. Kenapa kok disebutkan masjidku? Karena Masjid Nabawi itu yang membangun adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad beli tanah, dibangun. Berkah. Berbeda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu memang apa? Itu adalah masjidnya Allah. Jadi tanahnya Allah. Makanya sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada, namanya pondasinya itu sudah ada. Maka salatun fi masjidi, salat di dalam masjidku, afdalu, lebih utama. Afdalu min alfi salatin fi masiwah, lebih utama 1000 kali ya salat di tempat yang lain, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Bayangkan itu, sekali salat sama dengan 1000 kali salat. Ini namanya apa? Melimpah.
Cuma sholat sekali kok seperti 1000 kalian melimpah namanya. Nah, berkah melimpah. Atau disebutkan sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin fi ma siwa. Luar biasa lagi. Sholat di masjidil haram itu lebih istimewa, bukan sama ya. Ayatnya menyebutkan afdalu kan lebih utama. Bukan sama, lebih utama daripada sholat di tempat yang lain. Utamanya berapa? 100.000 kali. 100.000 kali. Jadi kalau ibu bapak, ya Allah subhanallah, kalau sholat itu biasanya berapa menit kalau kita sholat? Sholat seumpama 5 menit. Nah, kalau 5 menit sholat di Masjidil Haram berarti apa? Sama dengan sholat 500.000. Ya Allah, luar biasa. Ini namanya apa? Berkah. Maka maknanya berkah itu melimpah. Melimpah. Sama dengan ketika kita membicarakan Lailatul Qadar, juga sama juga disebutkan. Malam penuh dengan berkah. Surat As-Sajdah kalau kita baca ayat yang ketiga itu, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ada mubarakah di sini. Ya. Inna kunna mundzirin. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan di malam yang penuh dengan berkah. Wah, melimpah. Sehingga kalau ada orang berbuat kebajikan di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan ketika berada di malam penuh dengan keberkahan tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini kan luar biasa itu. Namanya apa ini? Namanya berkah. Maka dari itu kita menginginkan setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan yaitu berkah. Hidup yang berkah. Yang senantiasa kebaikannya bertambah terus. Berkah maknanya an-nama' waz-ziyadah, yaitu senantiasa tumbuh dan bertambah. Atau sering saya sebutkan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambah baik. Nah, ini namanya berkah. Khairus syamil, atau kebaikan yang sempurna, itu juga makna berkah. Maka berkah ini adalah la fatahna, melimpah tadi. Ya, melimpah itulah makna berkah. Maka Allah Subhanahu firmankan, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Berkah melimpah turun dari mana? Dari langit. Dari langit termasuk bisa jadi air hujan yang turun untuk kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Hud tadi mengajak kaumnya untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air hujan, karena orang itu tak mungkin bisa hidup tanpa air. Kita itu mustahil hidup tanpa air. Maka karena diberikan air kita punya kekuatan. Tanpa air enggak bisa, kita enggak bisa hidup kita itu. Maka diturunkanlah dari langit tentunya adalah air, atau doa-doa kita akan diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit, dari bumi yang tumbuh sesuatu yang baik, memberikan manfaat, binatang-binatang ternak dan lain sebagainya, memberikan manfaat, tidak ada penyakit, tidak kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu namanya berkah seperti itu. Berkah dari langit, berkah dari bumi. Namun diingatkan oleh Allah,
walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata banyak orang tuh yang diberikan nikmat oleh Allah, ternyata justru dia mendustai Allah Subhanahu wa taala, dusta. Diberikan nikmat terus dia merasa tidak mendapatkan nikmat, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi orang yang demikian, fa akhadnahum, Allah turunkan siksaan. Kalau sudah disebutkan siksaan, enggak pernah merasa aman, enggak pernah merasa tenang, enggak pernah merasa tentram, namanya siksaan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi siksaan diberikan oleh Allah, kenapa? Dari amal perbuatannya sendiri. Maka ini ayat ini kalau kita bawa di dalam diri kita, berarti walau anna ahlal qura, dan sekiranya suatu negeri apa itu kalau kita bawa? Ya negeri kita sendiri ini bisa. Kalau negeri kita, penduduk negeri kita ini mau beriman kok bertakwa kepada Allah, berkah tadi. Kalau kita bawa di dalam keluarga kita, insya Allah kalau kita punya keluarga, kok di dalamnya mau beriman dan bertakwa kepada Allah, berkah di dalam hidupnya itu. Nah, gitu. Di dalam kampung kita, sama juga di dalam masjid kita ini, orang-orangnya beriman, bertakwa, jujur semuanya, pasti apa? Berkah yang ada. Allah limpahkan keberkahan. Nah ini. Maka berkah, kalau kita mau rinci lagi, kita ingin punya keberkahan apa saja, termasuk berkah keturunan. Nah, kita pengen juga berkah. Nah, semua orang punya keturunan, diberikan keturunan oleh Allah. Keturunan pun yang berkah. Dicontohkan di dalam Al-Quran seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim ketika menginginkan keturunan, bukan langsung berdoa langsung dikasih, enggak. Puluhan tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu manfaatnya punya keturunan tuh, tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita itu tahu manfaatnya anak luar biasa, ya Allah, kita akan hati-hati punya anak, kita didik dengan sebaik-baiknya, karena anak itu nanti penerus kita yang akan mendoakan kita, anak-anak kita. Maka Nabi Ibrahim tahu tentang hal pentingnya punya keturunan penerus, sehingga berdoa terus menerus, dan doa ini bisa juga kita amalkan juga. Walaupun kita sudah punya anak, kita amalkan juga agar apa? Anak kita diberikan oleh Allah anak yang baik seperti Nabi Ibrahim AS. Di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, doa yang singkat dan ini gampang dan mudah kita hafal. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Kita yang sudah punya anak, pengen anak kita itu benar-benar soleh itu. Ngerti sama orang tuanya, paham terhadap keluarganya, kan gitu. Soleh namanya. Tahu terhadap masyarakatnya, bangsanya. Tidak membuat keburukan. Karena kalau seorang anak itu berbuat keburukan, bukan berarti yang malu cuman orang tuanya, bisa jadi masyarakatnya pun juga malu juga. Makanya anak yang soleh, inilah tentunya yang diidam-idamkan oleh semua orang, termasuk para nabi pengen juga. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usianya sudah lanjut. Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya sudah lanjut. Usianya sudah lanjut. Itu kembali kalau kita lihat surat Hud juga itu ayat 73 sebelum 72 71 itu kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu-tamu banyak. Ketika didatangi tamu, Nabi Ibrahim senang sekali kalau menjamu tamu. Kalau ada tamu pasti dimasakin.
Datang tamu-tamu, dimasakinlah oleh istrinya Siti Sarah. Namun tamu-tamu tadi ketika dimasakin, jadi kalau masakin dipilih yang enak. Dimasakin sapi yang tidak tua, tidak muda. Jadi yang sedengan ini, atau sapi yang muda lah, dimasakin. Namun ketika disuguhkan, kok ini nggak ada yang mau makan. Cerita dalam surat Al-Hud itu kan ini. Disuguhkan nggak ada yang mau makan. Maka akhirnya Ibrahim ketakutan. Ini kok disuguhi makanan enak nggak mau makan. Jangan-jangan ingin berbuat jahat ini. Ya, kalau kita punya tamu disuguhi makanan kok nggak mau makan kan bisa jadi kan. Jangan-jangan ingin berbuat jahat ini. Nabi Ibrahim juga seperti itu juga. Ya, khawatir. Jangan-jangan ini berbuat jahat ini. Tamu saya ini. Karena tidak mau makan, lalu tamu mengatakan, wahai Ibrahim, sebetulnya kami ini malaikat. Tamunya tadi ternyata apa? Malaikat. Masa malaikat suruh makan? Malaikat tapi yang berwujud seperti manusia karena pengen ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memberikan informasi kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, wahai Ibrahim, engkau akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita gembira itu. Karena apa? Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua. Ada tafsir menyebutkan Nabi Ibrahim itu usianya 100 tahun. Siti Sarah usianya 90 tahun. Berarti kan udah sepuh ini. Kita sekarang yang ada itu nggak ada, yang 100 tahun juga nggak ada, 90 tahun juga nggak ada ini. Ada tafsir, ulama tafsir tadi menyebutkan juga, oh tidak 100 tahun, lebih dari itu. Ada mufassir yang menyebutkan itu usianya Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Siti Sarahnya sudah 99 tahun. Tua lagi, lebih tua lagi ya ini ulama tafsir. Tapi Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan lahirnya seorang anak yang penuh dengan berkah. Maka di dalam surat Hud ayat yang ke-73-nya disebutkan, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kalau ibu bapak biasanya kalau yang lagi tahlilan itu irhamna ya arhamar rahimin, terus di ujungnya itu irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Itu surat Hud ayat 73 itu. Qalu, ketika para malaikat berkata, atajabina, oh kenapa kalian takjub? Min amrillah, itu sudah ketetapannya Allah. Kalau Allah sudah menetapkan, mudah bagi Allah. Bagi Allah semuanya mudah. Ada suami, istri, lahir anak, gampang. Oh, yang nggak ada suaminya aja bisa. Sama dengan ketika Allah menghidupkan orang yang sudah mati, mudah bagi Allah. Contohnya, ketika di zaman Bani Israel Nabi Musa, Allah pengen menghidupkan orang yang telah mati, karena di situ ada perselisihan ketika ada seseorang yang terbunuh, lalu saling menuduh siapa yang membunuh ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 71, 72, 73 itu kan ceritanya tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu unik ini. Ya. Jadi namanya surat Al-Baqarah tapi tidak ditemukan di awal, tapi apa? 10 halaman setelah itu baru ketemu namanya Al-Baqarah. Biasanya kalau surat itu kan di awal tuh, surat An-Nas. Oh, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kan begitu. Tapi surat Al-Baqarah baru ketemu kata-kata Baqarah ketika kita sudah di ayat tadi.
10 halaman baru ketemu kita. Ya. Karena ada perselisihan, maka Allah apa? Perintahkan untuk menyembelih sapi. Setelah sapi disembelih, maka apa? Fakul nadribuhu bi ba'dihha. Maka Allah berfirman, maka pukulkanlah dengan sebagian daging yang telah dipotong tadi. Sapi yang telah dipotong disuruh memukul, dipukulkan kepada mayat yang sudah mati. Ya, mayat yang sudah mati. Fakul nadribu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kan begitu ayatnya. Ketika dipukulkan apa? Mayat tadi hidup. Mayat tadi hidup. Yang sebetulnya yang membuat mayat hidup apakah daging yang mati tadi? Ya tidak. Yang membuat hidup sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kalau diakal-akal, pakai akal ya mustahil. Sapi yang sudah mati diambil dagingnya, sudah sembelih tadi, diambil dagingnya lalu dipukulkan kepada yang mati, mayat sudah mati. Kok bisa hidup? Ini kan pelajaran bahwa sebetulnya yang menghidupkan itu bukan daging yang mati yang dipukul, yang menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Supaya kalian menggunakan akal. Kenapa Allah tidak menggunakan la'allakum tatafakkarun, menggunakan fikir? Berbeda menggunakan fikiran dengan menggunakan akal, beda. Jadi kalau akal, yang namanya akal itu kalau diartikan akal itu artinya pengikat. Jadi akal ini maknanya aklun, akal itu dalam bahasa kita jadi akal, maknanya akal itu pengikat. Ya, yang mengikat kepada kebenaran itu akal namanya. Maka kalau disebutkan orang yang berakal, orang yang telah mengikatkan dirinya kepada kebenaran. Itu namanya akal. Makanya supaya kalian menjadi orang yang berakal. Karena apa? Kalau diakal-akalin mustahil Bapak Ibu. Wong namanya daging dipukulkan kepada orang yang sudah mati, orang yang mati jadi hidup. Ini kan mustahil. Mau diakal-akalin kayak apa enggak masuk di akal. Maka kalau sudah kehendaknya Allah, jangan diakal-akalin lagi. Kalau Allah berkehendak mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hafal semua ini surat Yasin ayat yang ke-82 itu. Ya, kalau Allah itu ingin berkehendak sesuatu cukup apa? Kun fayakun. Sebagaimana Allah menghendaki Nabi Ibrahim Siti Sarah punya anak, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Atak jabina, jangan engkau heran wahai Siti Sarah. Kan begitu itu. Atak jabina, jangan engkau heran karena apa? Allah punya kehendak. Atak jabina min amrillah. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah punya kehendak, mudah bagi Allah. Maka diteruskan ayatnya wa rahmatullahi wa barakatuhu, ada kata berkah lagi. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah termasuk adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuhu, dan juga berkahnya, berkah. Coba anaknya Nabi Ibrahim sudah sepuh, istrinya sudah sepuh, punya anak, anaknya apa? Berkah. Kenapa disebutkan berkah? Oh, anaknya itu Nabi. Siapa anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah? Nabi Ishaq. Berarti kalau maknanya berkah tadi kan melimpah. Ibaratnya maaf ibu bapak punya satu anak saja, tapi
keistimewaannya melebihi daripada 1000 anak. Itu namanya berkah. Kayak ini, Nabi. Jadi Nabi Ibrahim punya anak melalui Siti Sarah namanya Nabi Ishak. Namanya kan berkah. Walaupun cuma satu tapi tadi Nabi. Berarti apa? Kehebatannya, keistimewaannya melebihi daripada manusia biasa. Namanya berkah namanya. Luar biasa. Punya anak seorang nabi. Nanti Nabi Ishak juga punya anak juga. Anaknya nabi lagi kan? Siapa anaknya Nabi Ishak? Nabi Yakub alaihissalam. Apakah itu enggak berkah itu? Oh, berkah luar biasa itu. Nabi Yakub alaihissalam nanti juga punya anak juga. Nabi Yusuf alaihissalam, berkah lagi. Allahu Akbar. Maka dicontohkan tadi. Kita kalau Yasin tahlil sampai ayat itu kita baca juga itu. Luar biasa. Jadi Nabi Yakub itu luar biasa karena apa? Punya ayah seorang nabi, punya kakek juga seorang nabi. Mana berkah luar biasa. Nabi Ishak juga sama. Nabi Ishak berkah. Kenapa? Punya ayah seorang nabi, anaknya nabi, cucunya juga ada yang jadi nabi. Nabi Ibrahim juga sama. Punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi lagi. Ini namanya apa, Pak? Melimpah tadi. Allahu Akbar wa barakatuhu. Alaikum ahlal bait. Kan begitu kan? Ahli baitnya, keluarganya. Orang yang berkah. Maka terus innahu hamidum majid. Maka kita disuruhnya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Majid, Allah itu yang maha pengasih, majid. Innahu hamidum majid. Inilah sesuatu yang berkah, keturunan yang berkah. Maka kita juga senantiasa pengen tadi. Ya, doa terus, jangan berhenti, Bapak, jangan berhenti. Jadi jangan sampai terus kita punya prasangka begini, saya berdoa sudah tahunan kayaknya nggak diterima doa. Jangan. Setiap doa kita itu dijawab oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Memang ada yang langsung dikasih, ada yang nanti puluhan tahun, atau bisa jadi kita sudah nggak ada baru doa itu terwujud. Banyak doa orang-orang sepuh dulu itu. Ya Allah, saya pengen punya pondok pesantren. Nah, itu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Dia belajarnya di Mekah. Ini cerita ayahnya Ustadz Khuzairun yang ada pondok pesantren di Temboro itu. Dulu ayahnya itu di Mekah ngapal Quran terus nggak apal-apal ceritanya itu. Kenapa? Nggak ada tawannya, nggak ada temennya. Terus dia berdoa, ya Allah, alangkah indahnya kalau nanti di kampungku itu ada pesantren terus menghafal Al-Quran. Ternyata 100 tahun setelahnya itu baru terwujud. Dan dari situ sudah ribuan anak yang hafal Al-Quran dikeluarkan dari pesantren situ. Maka jangan sampai kita punya prasangka buruk sama Allah. Doaku gak diterima. Apa diterima? Cuma diterima tadi itu. Bisa langsung di dunia ini atau bisa nanti di akhirat atau ditunda tadi. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan pernah kita itu kebaikan itu sia-sia. Gak ada ibu bapak kebaikan yang sia-sia itu gak ada. Semua kebaikan yang kita lakukan semuanya ada manfaatnya itu. Gak ada yang sia-sia, gak ada. Nah, itu. Termasuk doa-doa kita ini. Maka doa, terus berdoalah yang baik. Doa yang buruk kan gak boleh. Doa yang baik, doa yang baik. Ikut Rasulullah. Rasulullah kalau mendoakan baik, gak ada doa yang buruk kan gak ada. Mau disakiti kayak apa kan Rasulullah mendoakan yang baik. Doanya yang baik-baik.
Karena bisa jadi tadi orang yang nggak baik pun bisa jadi nanti akan melahirkan keturunan yang baik juga. Di zaman Rasulullah ini terjadi juga. Ada ulama tafsir ya, yang lahir dari keturunan musuhnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Ikrimah. Ikrimah itu kan anak-anaknya Abu Jahal, cucunya Abu Jahal itu. Oh iya, Ikrimah. Nah, makanya apa? Nabi Muhammad senantiasa mendoakan yang baik. Kalau kita jadi orang belum baik-baik amat, mudah-mudahan keturunan kita lah nanti yang baik-baik itu. Kalau belum ya cucu-cucu kita. Dan nanti pun manfaat juga buat kita. Kalau kita punya cucu-cucu yang baik-baik, nanti apa? Doanya juga ke kita juga. Alhamdulillah kan itu. Nah, maka kita jangan sampai itu mendoakan untuk keluarga kita, jangan sampai lupa. Sebagaimana doa yang senantiasa juga kita panjatkan kepada Allah di dalam surah Al-Furqan itu ayat 74 itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa ini? Kita diberikan keturunan yang berkah tadi loh. Nah, kebaikannya apa? Melimpah. Ya, kebaikannya melimpah. Walaupun kita mustahil kalau punya anak terus jadi nabi, mustahil, sudah nabi sudah nggak ada lagi. Tapi kita meniru para nabi-nabi. Memang kita disuruh menteladani para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi-nabi kita teladani. Maka doa-doa para nabi kita pakai. Nah, doa-doa para nabi kita pakai. Oh, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Nah, ya, doanya Nabi Ibrahim. Oh, ini doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pakai doa-doa seperti itu. Karena kita menginginkan apa tadi? Kehidupan yang berkah. Jadi Allah limpahkan tadi. Kebaikan-kebaikannya melimpah. Melimpah. Maka keturunan kita berusaha mohon kepada Allah keturunan yang berkah. Maka saya contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah. Nanti kalau sudah keturunan, biasa namanya orang, kita itu hidup di dunia butuh makan, minum. Maka apa? Makannya juga usahakan makan yang bisa memberikan berkah. Yang berkah yang bagaimana? Yang halal, yang baik. Al-Maidah ayat 88 itu, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Halal, baik. Yang dimakan baik, yang diminum juga baik. Kalau perlu ada minum-minum yang benar-benar tadi ada berkahnya. Ada minuman yang berkah melimpah. Sampai doanya saja ada doa khusus. Minum apa itu? Minum air Zam-Zam. Itu kan ada doanya khusus itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini minuman ya. Sama-sama minum tapi beda. Zam-zam itu berkah tadi. Orang minum kok doanya ilman nafi'an. Ya, kadang-kadang kan aneh itu. Oh, minum kok doanya kok ilmu yang manfaat. Ternyata zam-zam itu bisa mencerdaskan. Makanya enggak heran ibu bapak. Kalau ibu bapak ke Madinah, subhanallah. Kalau pagi hari apa? Wah, anak kecil pada menghafal Quran. Ribuan kan, semua di Masjid Nabawi semuanya itu setaran sama syekhnya itu. Dan luar biasa itu. Syekhnya benar-benar apa? Orang yang ahli Quran semuanya. Hebatnya di situ. Sehingga dia punya hafalan benar-benar hafalannya bagus. Karena apa? Yang mengajar pilihan semuanya itu. Sertifikat semuanya itu dari Masjid Nabawi, syekh-syekhnya itu. Anak-anak umur ya, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang tua juga ikut menghafal, ada juga
Setiap ada halaqah, ada 10 orang, ada 15 orang. Lihat, ya Allah, kita kadang-kadang ya, iri seperti itu. Di masjid pagi-pagi pada menghafal Quran. Di Masjid Nabawi. Beda kalau di Masjidil Haram kan enggak ada itu. Kalau di Masjid Nabawi kan seperti itu kan. Kalau pagi hari, pokoknya kalau habis sholat subuh, jangan langsung pulang itu. Lihat anak-anak itu, ya Allah, luar biasa. Yang perempuan-perempuan juga seperti itu, yang laki-laki juga itu. Pada menghafal Al-Quran. Maka kalau di sana anak 7 tahun hafal Quran, tidak aneh, tidak aneh. Bahkan di daerah mana itu yang Afrika itu, Sinkit itu, kalau umur 7 tahun kok belum hafal Quran, orang tuanya malu. Allahu Akbar, luar biasa lagi nih. Orang tuanya malu. Nah ini, makanya Zam-zam itu doanya kenapa ada ilman nafi'an, karena di situ apa? Banyak keberkahannya. Dengan zam-zam, senang minum zam-zam, ya, cerdas, mencerdaskan. Mencerdaskan. Ilman nafi'an, warizqau wasi'an. Bahkan apa? Rizkinya malah menjadi luas. Minum, air minum, kalau ada penyakit, insya Allah akan terobati penyakitnya tadi, disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Namanya apa? Berkah namanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, berkah keturunan kita. Yang kedua, berkah yang kita makan. Yang ketiga, berkah waktu yang senantiasa kita jalanin ini. Waktu ini berkah. Kayak bapak di sini, Allah Akbar. Habis sholat subuh berdiam di tempat Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya Allah. Waktu yang berkah ini istimewa. Allah berulang-ulang sebutkan di dalam Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra wasabbihu bukratan wa asila. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pasti disebutkan di situ. Ada bukrah, ada wa asila. Bukrah itu di waktu pagi, berkah seperti ini. Wa asila dan juga di waktu petang. Maka kita juga menginginkan waktu-waktu kita ini menjadikan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mudah-mudahan satu ayat tadi bisa kita ambil manfaatnya. Kita akan baca alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas jam 6 warahmatullahi wabarakatuh.